Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Penguji dan Pembimbing. Saya Syed Abdullah. Di bawah bimbingan Ibu Lisa, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya harap dapat menjadi solusi bagi salah satu masalah paling persisten dalam pendidikan kita. Itu adalah sistem pendukung keputusan yang kolaboratif. Nah, penelitian ini tidak berangkat dari masalah yang sepele, tapi dari sebuah krisis yang mengancam masa depan kualitas SDM Indonesia. Data menunjukkan 59% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Ini bukan hanya sekadar angka statistik, ini adalah sebuah bencana yang kita lihat. Dampaknya, secara makro hampir 30% lulusan sarjana kita tidak terserap pasar kerja karena skill yang tidak relevan. Kita bicara tentang potensi kegagalan bonus demografi bangsa ini. Nah, pertanyaannya mengapa ini terus terjadi? Akar masalahnya bukan karena siswa tidak pintar, tetapi karena kegagalan komunikasi. Riset yang membuktikan 46% keputusan akhir pemilihan jurusan ternyata ditentukan oleh orang tua, bukan seorang siswa. Sayangnya, teknologi yang ada saat ini buta akan hal itu. Nah, aplikasi rekomendasi jurusan yang ada bersifat egois, hanya didesain untuk siswa. Akibatnya saat data siswa berkata A, tapi ekspektasi orang tua berkata B, teknologi gagal menjadi penengah hal itu. Nah, terjadilah konflik keluarga yang berujung pada fenomena salah jurusan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melampaui sekadar akurasi prediksi secara model. Saya ingin mengubah sebuah output mesin menjadi alat ukur kesenjangan persepsi antar siswa dan orang tua itu. Nah, secara desain, menciptakan antarmuka yang memvisualisasikan data multidimensi, minat siswa dan aspirasi orang tua dalam satu layar. Kemudian secara dampak, saya ingin membuktikan bahwa sistem ini mampu menurunkan tensi konflik yang memicu dialog yang sehat. Nah, untuk mencapai itu, saya menggunakan dua pilar. Pilar pertama saya adalah UCD, User Centered Design. Karena masalahnya adalah human conflict, keributan antara dua orang, maka pendekatannya harus berpusat pada manusia, pasangan anak dan ortu, bukan sekedar fitur. Nah, kemudian yang kedua adalah Gaussian Naive Bayes. Kenapa saya memilih GNB? Karena nilai rapor adalah data kontinu. GNB adalah algoritma terbaik untuk menghasilkan kurva probabilitas yang halus, distribusi normal. Ini krusial. Dalam negosiasi keluarga, kita butuh presentasi peluang yang fleksibel, bukan hal yang kaku seperti ya atau tidak untuk yang bisa mematikan diskusi. Nah, disinilah posisi penelitian saya. Penelitian terdahulu seperti Bagaskara atau Ethan masih terjebak pada paradigma lama, tes individu berbasis Reisek yang hasilnya kaku atau deterministik. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan kolaboratif berbasis data. Belum ada sistem rekomendasi jurusan yang secara spesifik dirancang sebagai alat mediasi boundary object bagi diet siswa dan orang tua. Inilah inti kebaruan yang saya tawarkan. Kebanyakan sistem hanya memproses satu input, contoh nilai siswa X. Di sistem ini, saya memperkenalkan variabel intervensi baru, parental constraint weight, yang bisa saya sebut W atau bobot preferensi orang tua. Nah, kedua input ini, data objektif siswa dan data subjektif ortu, diolah untuk menghasilkan metrik baru yang saya sebut collaborative alignment score. Jadi sistem ini tidak mendikte siapa yang benar, tapi sistem menunjukkan seperti contoh Pak, Bu, berdasarkan data nilai potensi anak, di seni adalah 80%, tapi Bapak memberikan bobot di teknik yang potensinya hanya 20%. Ada gap sebesar 60%. Nah, disinilah inovasinya, output AI dari sekedar prediksi menjadi peta negosiasi untuk mendiskusikan hal lebih lanjut antara keinginan siswa dan ekspektasi orang tua itu sendiri. Nah, metodologinya saya menggunakan alur terintegrasi UCD, Unit Analysis. Saya bukan individu, tapi adalah pasangan diet. Nah, pasangan ini adalah antara orang tua dan siswa untuk memetakan titik konflik, lalu menguji perwarupa sistem itu langsung kepada pasangan orang tua dan anak untuk mengukur apakah alignment score tadi benar-benar efektif meredakan perdebatan mereka atau tidak. Nah, sebagai penutup, skripsi ini adalah upaya menggeser paradigma teknologi pendidikan dari sekedar recommended system
untuk hanya pemberi saran tes dan hasil menjadi negotiation support system.